Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Kembali lagi di Islam itu indah. Hari ini kita sedang membahas tentang tema tempat nongkrong para jin. Nah, ini dia yang harus kita perhatikan sama-sama. Kita ini hidup berdampingan ya antara jin dan manusia. Nah, kita nggak tahu mereka tuh nongkrongnya di mana, tapi alangkah lebih tahu lebih baiknya lagi kalau kita paham nih supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, buat jamaah yang ada di rumah saya mau ajak lagi nih, ada sebuah tayangan lagi ya tentang animasi pasar gaib di Gunung Lawu. Dan ini terkenal banget nih sama orang daerah setempat nih. Untuk itu mungkin kita langsung aja lihat tayangannya, ini dia. Beberapa menit perjalanan terdengar samar dari kejauhan, seperti ada keramaian di sana. Suara tersebut semakin jelas di telinga gue. Suaranya seperti banyak sekali orang di sana, tapi gue tidak melihat apapun. Di dalam keramaian itu ada yang manggil-manggil, seperti menawari gue sesuatu. Gue rada-rada ketakutan saat itu, tapi gue kembali mengingat kata-kata Bang Tejo. Tapi ada satu syarat, tepat beberapa meter dari sini ada jalan Candi Cetok. Pokoknya kamu kalau ada yang manggil jangan nyahut, dan kamu harus melemparkan uang kalau ada yang manggil, ngerti? Lalu gue lemparkan uang koin tanpa menghiraukannya, dan keramaian itu pun seketika menghilang. Nah, ini dia nih, banyak pelajaran yang harus kita ambil nih ya. Tadi melempar koin itu bagaimana hukumnya. Nah, tapi kita pertanyaannya sebenarnya gini juga. Yang pertama adalah, ini kan kalau kita bicara masalah pasar, pasar ini kan tempatnya orang mencari rezeki, mencari nafkah. Kenapa jin kok seneng banget nongkrong di situ? Nah, ada lagi pertanyaan, apakah di dunia jin atau dunia gaib itu juga ada pasar gaib? Dan tadi bagaimana hukumnya dengan orang yang tadi mengikuti orang-orang ngomong itu dengan membuang koin itu, bagaimana, apakah termasuk kesyirikan? Nah, panjang nih jadinya nih. Panjang banget. Iya, Ustaz Syam mohon izin penjelasannya biar semuanya paham Ustaz Syam. Tapi guru-guruku Utsman, Ustaz Bani, Mas Fadli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin yang menonton tadi agak serem nontonnya, yaitu karena dibantu oleh musik yang serem. Jadi kalau nggak ada musiknya biasa aja Biasa gitu. aja ya. Biasa aja. Kemudian dengan suara diserem-seremin, kalau Anda tidak seperti ini maka Anda akan terjadi seperti ini. Jadi suaranya aja yang dibikin seperti itu supaya terdengar serem. Gambarnya pun ya biasa aja. Jadi hal-hal yang seperti ini, kenapa content creator seneng banget bikin yang horor seperti ini? Karena masyarakat suka gitu. Takut tapi suka, ya. Takut tapi penasaran. Sama seperti tema kita hari ini. Kita boleh yang namanya mempelajari alam jin. Harus bahkan kita mengimani adanya makhluk Allah selain daripada kita. Karena dalam Al-Quran disebutkan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi memang kita beriman dengan hal yang gaib. Banyak yang gaib, pahala, dosa itu kan nggak kelihatan oleh kasat mata. Surga, neraka itu semua kita harus imani, termasuk juga makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, pasar pasar kok jadi tempat nongkrongnya jin? Yang pertama, banyak makanan. Yang kedua, banyak penipuan di sana. Yang ketiga, banyak orang berbohong di sana. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Nah, maka Rasulullah SAW mengingatkan, andai bisa atau kalau bisa, janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali masuk ke pasar dan menjadi orang yang terakhir keluar. Karena ada memang yang seperti itu, yang ngalah-ngalahin jinnya, emang dia penunggunya di situ. Dia yang pertama, kecuali security, karena mereka yang harus kerja itu tugas, itu pengamanan. Ya karena kita ilustrasikan bukan hanya pasar, kalau di zaman Nabi pasar, tapi kalau zaman sekarang bisa mungkin mall gitu ya. Betul. Ya subhanallah, jangan kalian menjadi orang pertama, jangan menjadi orang yang terakhir keluar. Karena pasar itu merupakan tempat berseterunya para syaitan dan juga tempat meetingnya. Jadi meeting poinnya syaitan itu adalah di pasar. Maka sebelum masuk pasar diajarin doa sama Rasulullah SAW. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Jadi sebelum masuk pasar membaca doa tersebut supaya terhindar daripada godaan jin. Kenapa jin suka di sana? Tadi banyak makanan, banyak orang berbohong, banyak penipuan di dalamnya, banyak yang terjadi yang namanya pertengkaran di dalamnya, ya. Maka pasar ini adalah tempat yang sesuatu yang sebenarnya membuat orang lalai daripada beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Pertanyaan ketiga tadi selanjutnya, ada nggak sih pasar gaib dalam Islam yang katanya aktivitas jin sama dengan aktivitas manusia juga, dan adakah transaksi jual beli di dalamnya? Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau disebutkan bagaimana aktivitas mereka ya sama dengan kita. Hampir sama seperti Mereka makan manusia. dan minum, Betul. mereka juga ada majelis taklim. Ketika Rasulullah SAW pernah menghilang gitu ya, dicari sama para sahabat, ternyata Rasulullah SAW berjalan ke tengah gurun lalu diculik oleh para jin. Untuk apa? Untuk mendengarkan ilmu daripada baginda Nabi SAW. Makanya ada dijelaskan dalam surah Al-Jin, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kata para jin, saya lewat di pengajian Rasulullah. Ketika lewat dari pengajian Rasulullah sampai ke teman-temannya, mereka bilang, kami mendengar ada sesuatu yang hebat, Al-Quran, inna sami'na Qur'anan ajaba. Lalu kata sahabatnya, teman-teman jin yang lain, ya udah kalau gitu undang aja ke sini. Diundang aja Rasulullah ke situ. Kayak ngundang Ustadz Syam gitu ya. Bisa jadi gitu. Iya, iya. Akhirnya yang lain juga ikut beriman. Jadi jin itu ada juga yang ibadah, ada juga makan dan minumnya. Mungkin Ya. barangkali kalau ada seperti itu berarti ada juga pasarnya. Tapi wallahu ta'ala alam bagaimana bentuknya hanya mereka. Simpel yang hanya Allah terakhir tahu. buang koin itu gimana hukumnya tuh? Itu termasuk daripada kepercayaan, jangan sampai termasuk israf, mubadzir. Kenapa? Karena uang itu adalah sesuatu untuk alat tukar jual beli, bukan alat minta-minta atau alat yang harus dipercayai termasuk daripada kesyirikan. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Ustadz Syam. Sekarang kita Sama-sama, lanjut Ustadz. lagi buat jam yang ada di rumah udah gak sabar nih Ustadz Fani. Mohon izin penjelasannya bagaimana dengan hukumnya rumah yang kita tinggal 40 hari itu katanya jinnya pada ngisi. Nah kalau kita mau masuk lagi rumah yang kita baru beli yang mungkin pernah kosong, harus ada syukuran dulu ya, supaya ini jin-jin kafirnya pada keluar dari rumah. Nah ini bagaimana penjelasannya? Tafadhol Masya Ustadz. Allah, mohon izin. Mohon izin. Ustaz Syam, Mas Fadli dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada, tadi kita sudah dapat ilmu dari Habib bahwa di rumah setiap muslim itu ada jin. Di rumah. Ini kita ada di rumah, jin sudah ada di rumah. Apalagi rumah itu kosong, ditinggal. Kalau kita ada di sana, kemungkinan setan itu tidak bisa ikut masuk. Kalau ketika kita tadi diajarkan oleh Habib, masuk dalam rumah jangan lupa ucapkan salam dan baca bismillah. Ketika keluar jangan lupa untuk membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah dan seterusnya. Maka jin tidak akan masuk. Nah, kalau rumah posisinya kosong, itu kemungkinan besar setan akan masuk ke dalam rumah. Meskipun kita tidak pernah menemukan dalil secara khusus yang menjelaskan itu. Berapa lama usah ditinggal rumah ini masuk setan? Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas ada kita saja dia sudah datang. Tidak ada kita apalagi. Kalau ada kita mungkin bisa kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Bisa kita bacakan zikir-zikir. Sehingga itu membuat setan-setan itu terusir. Kata Rasul SAW, kalau sudah masuk waktu maghrib, tutuplah pintu-pintu rumah. Tutuplah tirai-tirai. Tutuplah bejana, makanan dan seterusnya. Karena setan itu bisa masuk ke dalam sana. Kalau tidak ada orangnya, setan bisa masuk ke tempat sampah dan seterusnya. Jadi rumah yang kosong berkemungkinan adanya setan atau jin. Tapi jangan takut. Karena setan atau jin itu akan selalu bersama kita. Jadi nggak usah kita takut. Tadi betul kata guru kita Ustadz Syam, kenapa jadi takut? Karena ditambah-tambah musik saja itu jadi menyeramkan. Kalau enggak, kata Rasulullah SAW, tidaklah terlahir seorang anak manusia kecuali bersamanya ada qarin dari bangsa jin. Kita nih ada jin. Sekarang di pengajian ini ada jin ini. Ada. Dia lagi diomongin mungkin ketawa-ketawa aja. Jadi nggak perlu takut. Jangan lewat situ, di situ ada jinnya. Kata jin, gue bukan di situ, di belakang lo. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ya. Lalu bagaimana Ustaz? Kalau kita mau menempati rumah kosong, apakah harus ada acara-acara khusus? Ini mohon maaf, para ulama kita mengatakan kalau kita memasuki rumah baru, menempati rumah yang baru, lalu kita adakan ritual khusus, meskipun itu baca Quran, dalam rangka mengusir jin, atau mengusir setan itu termasuk perkara yang tidak disyariatkan. Kenapa? Menunjukkan kita ini lemah, takut jadi sampai ngusir setan segala macam itu. Tapi kalau kita mengadakan acara di rumah dalam rangka bertasyakur, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah akhirnya bisa beli rumah, alhamdulillah bisa nempati rumah ini, boleh silahkan undang khalayak, undang kerabat, saudara untuk merayakan atau mensyukuri itu silahkan. Tapi kalau dalam rangka mengusir jin jangan. Bagaimana cara mengusir setan? Cukup kita menjadi hamba yang taat. Cukup kita banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah. Ya, karena kata Rasul SAW, rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, insya Allah setan tidak akan masuk. Ya. Tapi tadi, kata Habib, kita baca Al-Baqarah, tapi masuk rumah selonong boy. Kalau maghrib tidak ditutup pintu, datang juga dia.
Jadi lakukan amalan-amalan yang insya Allah itu bisa mengusir setan atau jin rumah kita tanpa dilakukan ritual khusus pun setan atau jin itu tidak akan masuk. Ya, terutama jangan biarkan ada tempat sampah di rumah kita yang berisi tulang belulang. Karena kata Rasulullah, tulang itu adalah min ta'ami ikhwanikum, merupakan makanan jin. Jadi pesan buat ibu-ibu, habis masak apa misalnya yang ada tulangnya, jangan dibuang tempat sampah di dalam karena nanti setan akan masuk. Nauzubillah. Iya, jadi buat ibu-ibu yang ada di rumah nih ya, ini pelajaran banget nih. Banyak banget di antara kita kadang-kadang habis makan malam ya kan, tulang-tulangnya kita taruh tuh di tempat sampah, kita diamin aja dalam rumah. Benar. Nah itu yang kalau bisa jangan, kalau bisa dibawa keluar, dibuangnya di luar. Nah ini Masya Allah. Tapi sekarang katanya aman karena jangankan jin, kucing aja udah nggak dapat. Di Udah nggak presto dapet. semuanya, tulangnya Oh, habis. tulangnya dimakan sama yang punya. Ini presto. Ya Allah ya Rabbi. Oke, buat jamaah yang ada di rumah, langsung aja yuk kita masuk ke segmen di mana guru-guru kita akan menjawab pertanyaan yang masuk dari jamaah yang ada di rumah. Kita masuk di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah nih Ustadz Syam, teman-teman kita di rumah sana banyak yang nanya sama kita nih. Iya, berinteraksi dengan Islam itu indah. Supaya Masya apa? Allah. Supaya insya Allah mewakili pertanyaan yang lainnya. Betul. Dan mudah-mudahan yang telah bertanya tetap mantengin Islam itu indah. Karena siapa tahu pertanyaan mereka yang dijawab insya Allah. Betul, Habib. Ustaz Syam. Ini sudah masuk 2 pertanyaan. Saya bertanya kepada Habib duluan, boleh Habib Boleh, ya? tafadhol. Izin Habib. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam, Saya Ustaz mau Syam. tanya. Boleh. Kenapa Tafadhol. badan kita itu katanya sering ditempelin atau selalu berasa kalau ada jin yang ikut dan dekat dengan kita? Dan bagaimana rasanya badan kita itu kalau masih ada jin yang nempel, gimana caranya tuh Bib? Karena satu kadang-kadang ada rasa merinding, kemudian yang jalan berasa di badan kita. Singkat cerita dulu pernah saya dapat kiriman santet bentuk jin 7 di badan saya. Wah, tapi alhamdulillah ada orang baik bantu keluarin. Tapi kadang saya masih berasa tuh. Mohon pencerahannya Habib. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Manusia yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat menjalankan daripada syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah jin, syaitan insya Allah jauh daripadanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maghabira fa inna syaitan yafra atau yafriu atau yafiru, dia akan menjauh sejauh-jauhnya minal baiti alladhi yukra'u fihi suratul Baqarah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka ketika seseorang yang dimana di rumahnya dia melakukan pembacaan surat Al-Baqarah untuk mengusir syaitan, atau dia baca Qulhu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dia baca An-Nas 3 kali, atau dia baca apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, Qulhu 3 kali, Falaq, An-Nas, Al-Mu'awwidhatain, baca Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu sampai surat yang ke akhirnya yang biasa dia bacanya, atau dibaca Al-Baqarah sampai akhirnya, maka siapapun mereka yang dimana berharap akan keberkahannya Allah dan ridhonya Allah, Allah jauhkan. Taruh air 1 botol, bila perlu 1 ember, bila perlu 1 galon, dia baca Baqarah dari awal, dia baca, ulangin lagi, baca Quran surat Al-Fatihah, dia baca Qulhu 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, dibaca Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai 6 ayat, atau bisa sampai habis juga nggak jadi masalah. Dibaca ayat kursi, dibaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh untuk disingkat, boleh. Insya Allah itu bisa mengusir, dan itu merupakan daripada meruqyah dirinya sendiri. Ruqyah syariah mandiri. Untuk dirinya insya Allah kabur. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata lengkap ya Bib ya. Ada Betul. bacaan-bacaannya juga Bib Betul. ya. Walaupun termasuk mungkin masih ada perasaan-perasaannya itu bisa Betul. dibersihin ya Bib ya. Itu betul. Masya Allah. Gantian Ustaz. Sekarang Siap aneh yang Habib. tanya. Yallah tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz Syam. Waalaikumsalam Saya mau warahmatullahi bertanya, jika kita mau mengusir jin dari rumah kita, caranya yaitu dengan dibacakan Al-Quran. Apakah dengan menyetel murotal dari handphone kita bisa mengusir jin kita? Oh, jin yang ada dalam badannya kali ini Ustaz Syam? Atau ada jin siap. di sekelilingnya? Nah, ini dibacakan secara langsung, jadi baca murotal. Terima kasih Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Sepakat ulama bahkan dari baginda Nabi SAW mendengarkan saja itu, mendengarkan Al-Quran saja itu udah dapat pahala. Tapi mendengarkannya kayak mana dulu?
Kau putar style murattal tapi kau lagi main PUBG, kau mendengarkan apa? Kau mendengarkan bukan mendengarkan murattalnya, tapi kau dengerin step musuh gitu ya. Jadi subhanallah, kita mendengarkan Al-Quran bukan sekedar mendengarkan saja. Saya khawatirnya kalau setiap malam style murattal MP3 Al-Quran, lalu orangnya ketiduran, saya khawatirnya MP3-nya udah masuk surga, orangnya belum. Jadi duluan MP3-nya masuk, sama dengan orang yang style kaset mengaji di masjid. Dia style kaset mengaji di masjid baru dia pulang. Jadi duluan kasetnya masuk surga daripada orangnya. Jadi subhanallah, kalau ditanyakan apakah boleh dengan suara Al-Quran, itu boleh saja. Karena suara Al-Quran adalah suara yang akan insya Allah bukan hanya memperbaiki suasana hati kita, suasana otak kita, itu bagus sekali mendengarkan Al-Quran, kemudian dari MP3 murattal Al-Quran, tapi lebih baik kalau kita membacanya sendiri. Walaupun terbata-bata, enggak terlalu banyak Habib ya. Kalau misalnya disuruh baca Al-Baqarah, ya jangan langsung satu kali duduk habis 3 juz, ya susah juga gitu. Jadi bacanya ya setiap hari satu halaman. Satu ain. Iya, insya Allah 2 bulan 3 bulan selesai daripada satu surah Al-Baqarah. Tapi kalau tanyakan boleh apa enggak, boleh saja, tapi tidak mengalahkan afdolnya kalau membaca sendiri. Malas amat sih ya. Masya Allah. Iya, subhanallah. Tapi Habib masih ada pertanyaan ini. Boleh. Apakah benar jin juga bisa nongkrong itu? Wah, seperti pertanyaan tadi. Gaul dong berarti. Iya, jadi jin ini emang banyak yang nongkrong, Bib. Tadi di pasar, di mana nongkrong. Sekarang nongkrong di tubuh manusia, Bib. Nongkrong di tubuh manusia. Di mana letaknya itu, Bib, tempat nongkrongnya? Nah, ini menarik nih Ustaz. Oh iya, gimana tuh? Kalau mau dikasih tahu, kalau mau dijelasin, Bener? kasih tahu keluarganya dulu Supaya? supaya dapat pahala jariah dulu. Supaya bukan hanya kita yang diganggu, yang tidak diganggu, tapi keluarga kita juga nggak diganggu. Bib. Nah, Iya. kasih tahu di WhatsApp-nya atau media sosialnya. Saksikan Islam itu indah. Oh, Insya Allah iya. lagi bahas masalah jin. Masalah Biar jin. kita nggak kemasukan jin. Insya Allah, karena ada titik-titik di mana jin itu nongkrong di tubuh kita. Betul. Subhanallah. Kalau begitu jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi ada tuh tempat nongkrongnya. Betul.